kulit kerbau tebal dan belum tentu merasakan sakit. Tapi kalau caranya seperti itu, Otan gak terima. Sebenarnya siapa sih paman ini? Dan kenapa ia tega melakukan hal ini pada Sobat Otan? Sepertinya ada yang gak beres deh. Harus Otan selidiki dulu nih teman. Ini kan Danau Toba. Terus banyak sekali orang yang berdatangan ke sini. Ada yang membawa buah, sayur, dan hasil kebun lainnya. Sepertinya Otan mulai ingat. Benar. Ini kan pasar pekan yang ada di daerah Balige, Sumatera Utara. Pasar yang ada setiap hari Jumat ini memang selalu ramai teman. Tidak hanya menjual hasil kebun, mereka juga ada yang membawa hewan ternaknya untuk dijual di sini. Salah satunya si kerbau tadi. Cara menjatuhkan kerbau ke danau memang sudah menjadi tradisi di sini, teman. Selain mempermudah proses penurunan kerbau dari atas kapal, ternyata cara ini dilakukan agar kerbau makin sehat, teman. Gimana nggak sehat? Habis dilempar ke danau, mereka harus berenang sampai ke tepian seperti itu. Oh iya, kalian jangan khawatir. Kerbau merupakan salah satu perenang handal. Meskipun memiliki tubuh yang besar, tapi dia punya daya apung yang sangat baik kok. Jadi dia tidak mudah untuk tenggelam. Duh, gimana rasanya berenang di Danau Toba, Sob? Pasti airnya seger banget ya. Eits, tapi kamu jangan sombong dulu ya, Sob. Soalnya ada juga nih sobat kita yang sama-sama gemoy, jagoan di darat tapi juga juara di air. Tuh dia, si beruang kutub. Coba bayangkan teman, dia mampu berenang dengan cepat dan lincah ketika harus memburu ikan atau anjing laut makanannya. Dia mampu berenang dengan kecepatan 10 km per jam. Wadidaw! Padahal di darat, dia bisa berlari hingga 40 km per jam. Jadi, mau di darat maupun di air, dia tetap jagoannya. Cakep! Kerbau-kerbau ini didatangkan dari Pulau Samosir, teman. Ukurannya yang dijual di sini juga bervariasi. Ada yang kecil sampai yang besar. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya para pembeli kerbau langsung merapat tuh. Mereka akan mengecek kondisi kerbau, lalu terjadilah tawar-menawar. Kalau udah deal, pembeli akan membayar kerbau dengan uang tunai, teman. Tuh lihat, seru kan? Semoga tradisi seperti ini terus terjaga ya. Kabupaten Samosir merupakan sentra kerbau terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor, teman. Memang di Samosir lahan untuk beternaknya masih luas ya, sehingga para peternak tidak kesulitan untuk mengembalakannya. Tingginya produksi kerbau tidak lepas karena banyaknya permintaan akan kerbau untuk kebutuhan adat. Dalam upacara adat Batak, kerbau ini menjadi salah satu hewan yang wajib ada, terutama di upacara kematian maupun dalam membangun rumah. Bagi masyarakat Batak, kerbau memiliki arti kehidupan, lambang kesabaran, keberanian, dan juga penangkal roh jahat tuh. Sehingga mereka biasa menghiasi rumahnya dengan tanduk kerbau agar segala hal-hal buruk tidak bisa mendekat ke keluarganya. Awas! Ada mobil! Kalian harus segera minggir, sob! Jangan sampai kalian terluka! Lagian kalian ini kalau sudah keluar kandang,
deh nutup badan jalan. Ya beginilah kalau angon kerbau di daerah pedesaan teman. Sering sekali berpapasan dengan kendaraan, baik mobil, motor, dan juga truk. Tapi hebatnya, karena sudah terbiasa berpapasan dengan kendaraan, mereka mampu menghindar dan membuka jalan untuk kendaraan tersebut tuh. Lihat, gak pakai disuruh, mereka semua langsung minggir. Keren kalian sob. Tidak hanya di Samosir, di sekitaran Danau Toba juga banyak loh yang beternak kerbau. Salah satunya di daerah Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kerbau-kerbaunya dipelihara di bawah rumah loh teman. Sebelum diangon, mereka biasa diberi makan konsentrat yang terbuat dari singkong dan dedak. Hei, makannya jangan terburu-buru, jadi kotor kemana-mana kan? Seperti inilah Sobat Otan teman. Kalau lagi makan, mereka tidak bisa mengatur nafasnya dengan baik. Apalagi dalam satu kandang terdapat banyak kerbau. Mereka jadi gak mau kalah gitu teman, dan mencoba memakannya sebanyak mungkin. Ayo, gak boleh keburu-buru. Nanti kalau keselak gimana? Loh? Kenapa kalau kalian minum tidak ngos-ngosan seperti tadi sob? Kalian terlihat lebih tenang. Apa mungkin kalian sudah kenyang? Sebentar. Oh, jadi begitu toh. Kenapa kalian terlihat ngos-ngosan? Ternyata untuk mengatur suhu tubuh kalian. Jadi ketika mau makan, suhu tubuh kerbau akan naik. Nah, untuk menurunkan suhu tubuhnya, mereka akan bernafas dengan cepat seperti tadi. Otan kirain kalian sangat kelaparan sob sampai ngos-ngosan begitu. Ternyata itu cara kalian untuk mengatur suhu tubuh toh. 1, 2, 5, 10. Wah, sepertinya Otan gak sanggup kalau disuruh menghitung jumlahnya. Uniknya, di sini yang terbiasa mengangon kerbau adalah para wanita hebat ini teman. Kenapa Otan bilang hebat? Karena mereka harus mengangon kerbau dengan jarak 5 km ke tempat kerbau biasa mencari makan. Nggak cuma itu, jumlah kerbau yang diangon juga lumayan banyak, sehingga tidak mudah untuk menjaganya agar tidak masuk ke lahan perkebunan orang. Karena kalau sampai masuk dan memakan tanaman orang, dendanya cukup besar teman. Per ekornya sampai 2 juta rupiah tuh. Tapi para wanita hebat ini punya cara tersendiri loh untuk menjaga kerbau-kerbaunya. Lihat, mereka akan berbagi tugas dan membentuk formasi agar kerbau tetap berada di tengah-tengah mereka. Hal ini bertujuan agar tidak ada kerbau yang keluar dari kelompoknya. So sweetnya. Otan jadi kepengen dipeluk juga deh. Ya beginilah teman, kedekatan para pengangon sama kerbaunya. Tidak hanya hafal seluruh nama kerbau, tapi mereka juga memperlakukan Sobat Otan dengan baik loh. Mungkin ini yang membuat kerbau-kerbaunya jadi nurut sama mereka ya. Ayo sob, jangan kecewakan mereka ya. Karena Otan lihat mereka sangat tulus menjaga kalian tuh. Duh, enak banget yang lagi berendam. Pasti kamu kepanasan ya sob? Kulit kerbau yang berwarna gelap cenderung menyerap cahaya matahari dan panas. Apalagi kalau suhunya di atas 30 derajat Celcius. Wah, pasti mereka akan langsung nyari tempat berteduh ataupun lumpur seperti ini untuk menurunkan suhu tubuhnya ya. Kerbau memiliki kelenjar keringat yang sedikit. Kalau tidak segera menurunkan suhu tubuhnya, maka akan mengganggu sistem pernafasannya. Jadi kalau Sobat Otan lagi berendam seperti ini, jangan kalian ganggu ya teman. Biarkan mereka me time dengan caranya sendiri.